Sekarang kita melihat bagaimana kita bekerja dengan kuesioner, ya. Ya, kita lihat family Apgar score misalnya. Saya merasa puas, misalnya dia ada skor di sini, ya. Jadi kita memberikan perhatian, kalau untuk masalah yang bermasalah ya, kita berikan perhatian untuk poin-poin yang dia bermasalah. Misalnya gini, nomor 1 misalnya saya puas bisa minta bantuan, misalnya dia oke lah, misalnya dia bisa minta bantuan, anaknya selalu nurut lah, misalnya dikasih skor di sini 3 misalnya. Kemudian puas dengan cara keluarga membicarakan ya, berkomunikasi berbagai hal dengan saya. Makanya dia di sini kadang atau sangat jarang ya. Yang lain saya puas mendukung menerima keinginan yang baru misalnya, dia kadang. Kalau yang lain saya hampir selalu. Jadi kita fokus dengan poin-poin yang misalnya kurang, yang kadang atau sangat jarang gitu ya. Kita fokus di sana. Nah, ini misalnya gini, oh kita mengkaji awal, skornya dia ada di misalnya 5 lah atau 6 lah. Ya kan skornya 6. Loh kenapa kok dia ada di skor 6? Nah, berarti kan ada skor-skor yang kurang kan? Nah, itu kita fokus di situ, kita lihat ya. Kalau misalnya kita perlu dalamin lagi, diperdalam lagi misalnya saya puas dengan cara keluarga membicarakan berbagai hal dengan saya dan berbagi masalah dengan saya. Dia bilang kadang. Kita harus in depth lagi dengan wawancara ya. Kadangnya seperti apa Mbak? Dan maksudnya seperti apa sih Mbak kok kadang? Ya kadang-kadang dia ngomong mau diajak dia dicurhati mau, kadang-kadang nggak mau misalnya gitu kan. Nah kira-kira kenapa Mbak? Nah itu nanti harus diperdalam lagi ya. Jadi kuesioner itu bisa untuk tool untuk untuk identifikasi awal dulu. Oh, posisinya dia ada di 2. Kemudian kita di kadang gitu ya 1 misalnya ya. Poin nomor 2, skornya 1. Kita tanya lagi. Di interview lagi, oh seperti ini kondisinya ya. Jadi kita tadi ya fokus di ini sehingga kita nanti tahu poin-poin apa saja yang akan menjadi modal intervensi saya yang mau saya tingkatkan skornya. Ya, kalau dalam konteks family Apgar score kita tingkatkan skornya. Tapi kalau skor depresi ya kita turunkan skornya. Lihat konteksnya ya. Mana yang mau kita tingkatkan atau yang mau kita turunkan. Itu bagaimana kita bekerja dengan kuesioner. Yang pertama tadi kita perdalam lagi seperti apa, jangan saya puas dengan cara berbicara kadang, tapi kita nggak mendalami lagi seperti apa kondisinya. Kita juga nggak bisa mengintervensi ya. Yang kemudian ini poin-poin tadi jadi oh ini yang harus saya tingkatkan di ini. Sehingga nanti kalau kita membuat tujuan, misalnya nih sekarang posisi ada di 6 maksudnya, disfungsi keluarganya di posisi nomor 6. Kemudian saya buat tujuan, oh saya nanti membuat tujuan bahwa nanti skornya mau saya tingkatkan nih. Kan untuk dia bisa menjadi fungsional tinggi kan minimal kan 8. Nah, saya cari poin-poin yang kira-kira saya bisa rubah nih di keluarga itu nih. Saya bisa ubah nih. Berarti kan saya perlu 2 poin lagi kan. Nah, kira-kira poin mana yang saya bisa ubah ya di keluarga itu sehingga dia menjadi fungsionalnya lebih tinggi. Ya, itu adalah bagaimana kita bekerja dengan instrumen, apapun instrumennya itu ya. Kita tahu posisinya skornya berapa, kemudian kita perdalam pengkajiannya, ya. Kemudian kita bisa menetapkan skornya berapa dan kita tahu poin mana yang saya mau, yang kayaknya lebih mudah ya atau saya mau tingkatkan atau turunkan pada keluarga itu. Sama misalnya dengan posisi, aduh nggak kelihatan ya, misalnya beginilah, ini ada posisi intelektual nih, kadang-kadang kan dia lupa nih nggak tahu tanggal berapa. Salah, dia nggak tahu salah. Nah ini salahnya ini kira-kira nggak bisa mengenalkan hari apa, tanggal berapa misalnya. Ada nggak yang dari sekian ini yang bisa saya intervensi nih. Nah biasanya kalau pada lansia itu harusnya kalau keluarga dengan lansia itu kalendernya bukan kalender yang seperti kita tuh angkanya banyak, kecil-kecil, satu kalender 3 bulan atau satu kalender satu halaman itu bisa 1 tahun kan kecil-kecil itu dan lansia itu susah untuk mengidentifikasi. Harusnya kita memberikan yang kayak kalender orang Cina itu loh, 1 lembar 1 hari
satu lembar itu hari apa, tanggal berapa, besar. Jadi keluar si lansia ini terorientasi, oh hari ini hari apa, hari Sabtu, tanggalnya tanggal 5 ya, bulan September. Dia akan terorientasi terus. Jadi dia akan, kalau misalnya dia lupa, lihat lagi kalender. Itu seperti itu. Nah, besok nanti kalau tanya, kemarin dari apa ya Mbak? Oh hari ini ya. Nanti dia sudah lama-lama sudah bisa mengingat, sehingga nanti skornya dia akan bisa bergeser dari berapa yang salah menjadi berapa. Ya kadang-kadang kan kalau misalnya ada yang tidak bisa dia ingat, nah nanti kita apa yang tidak bisa dia tingkatkan. Misalnya nih kemampuan kognitif matematisnya dia berkurang, kadang-kadang ya susah pada misalnya susah gitu ya. Ya baik, kita cari item-item lain yang kita bisa intervensi untuk kita bisa tingkatkan skornya, sehingga nanti kita bisa meningkatkan fungsi-fungsi atau status-status mental, kognitif, apapun sosial pada lansia. Sepertinya itu saja dari saya. Oh ini ada satu ya, ini slide terakhir saya. Selain tadi ada beberapa masalah medis, kalau kita bilang misalnya ya, waham, depresi, kadang-kadang itu tidak muncul pada diagnosa keperawatan. Jadi teman-teman harus bisa menyimpulkan data-data yang ada dengan diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Mungkin saya tidak membahas detail ya, karena saya tidak pada konteks diagnosis sekarang pada pengkajian, tapi ini ada beberapa diagnosa yang teman-teman bisa ambil terkait dengan masalah psikososial ya, ada ketidakberdayaan, tadi ya dia merasa hopeless ya, tidak ada masa depan ya. Merasa saya itu tidak punya power ya, powerless, di sini putusasaan ya, harga diri rendah, gangguan interaksi sosial, isolasi sosial. Teman-teman harus bisa membedakan masing-masing diagnosa ini atau masalah keperawatan ini. Bedanya apa sih ketidakberdayaan dengan keputusasaan? Bedanya apa sih gangguan interaksi sosial dengan isolasi sosial ya? Gangguan komunikasi verbal, gangguan. Ini nanti silakan teman-teman baca sendiri di buku SDKI ataupun mungkin di Nanda ya, bisa dibaca definisinya apa, tanda gejalanya apa. Kalau misalnya data-data itu ada pada ini, kita bisa ambilkan di sana ya. Di sini diagnosa bisa muncul pada lansianya atau mungkin konteks keluarga ya, lansia dan keluarganya atau cuma keluarganya. Misalnya di sini ada ketegangan peran pemberi bantuan ya, namanya caregiver role strain ya, kalau dalam bahasa di Nandanya. Itu berarti ada masalah di sana yang nanti kan berdampak pada lansianya. Jadi kalau mengkaji lansia tidak hanya mengkaji lansianya tok, tetapi juga dengan keluarganya. Di sini kita lihat diagnosanya ada diagnosa kita bilang negatif ya, atau juga diagnosa yang kita bilang positif atau potensial atau sejahtera ya. Mungkin juga di situ sudah bagus ya, sudah bagus kondisinya, dan kita menyimpulkan juga harus benar dengan data-data yang ada di sana. Oke, itu saja dari saya.